Tuhan, kami bersyukur kami boleh bertemu bahkan berkumpul kembali di ibadah Supedi Faithful. Tuhan, kami percaya Engkau hadir tengah-tengah kami. 2-3 orang bersepakat di dalam nama-Mu. Engkau hadir Tuhan Yesus tengah-tengah kami. Saat ini kami percaya Tuhan Kau memimpin ibadah ini dari awal, tengah hingga akhirnya nama-Mu ditinggikan Tuhan Yesus. Berikan kami hati yang mau datang kepadamu, hati yang merendah. Dan hari ini juga Tuhan kuasai setiap pikiran kami, kuasai tempat ibadah kami, dan kami percaya saat ibadah ini berlangsung, Kau juga memberikan sinyal yang terbaik datang daripadamu. Dan kami percaya Tuhan, pujian penyembahan yang saat ini kami naikkan, biar itu menjadi korban bakaran dupa yang harum di hadapan-Mu. Dan kami percaya hidup kami juga hari ini boleh masuk dalam perkenanan-Mu. Hidup kami boleh masuk dalam setiap janji-janji-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni setiap pikiran, perkataan, perbuatan kami. Engkau layakkan kami masuk ke ruang maha kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya buat dirimu sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya buat dirimu sendiri, sebab Allah mengerti. Sekali lagi, Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya buat dirimu sendiri,
Engkau mengerti setiap apa yang kami rasakan. Bahkan Engkau mengerti setiap pergumulan kami. Engkau peduli dengan setiap keadaan kami hari ini. Tuhan, saat ini kami mau duduk mendengar setiap kebenaran firman-Mu. Kami percaya saat kami mendengar setiap kebenaran firman-Mu, kami percaya kami boleh mendapat kekuatan, bahkan kami boleh mendapat jawaban dalam setiap permasalahan dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan, kami mau jadi sesuatu yang baru. Hari ini kami percaya akan ada kemenangan demi kemenangan Kau nyatakan buat kami di tempat ini semua. Terima kasih Tuhan, tutup bungkus hamba-Mu juga yang akan menyampaikan firman-Mu, pengurapan-Mu turun buat hamba-Mu dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dan saat hamba-Mu berkata-kata bukan lagi hamba-Mu, tapi Roh-Mu Tuhan Yesus yang ada dalam hamba-Mu, yang memberitakan firman kebenaran, yang memberitakan firman kesembuhan buat mereka semua ini. Terima kasih Tuhan Yesus, tundukkan pikiran kami semua di bawah pikiran-Mu Tuhan, supaya kami mengerti, supaya kami tahu Tuhan, apa yang ingin Kau sampaikan buat kami di sini semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih untuk semua yang sudah hadir hari ini. Ya, mungkin sudah dengar ya suaranya ya. Mungkin kurang besar atau apa. Ya, terima kasih untuk semua yang sudah hadir di ibadah Zoom Faithful. Ini minggu pertama kita ibadah di bulan ini. Kurang sekitar 2 minggu ya. Kita mungkin 3 minggu ya. Kita akan ibadah Natal juga. Saya percaya setiap kita akan menjadi sesuatu yang punya sesuatu yang baru dalam kehidupan kita, pengharapan yang baru. Kita percaya mungkin hari ini setiap doa kita yang belum dijawab, kita percaya Tuhan yang setia, Tuhan yang selama ini kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Kita akan menerima jawaban dari setiap doa kita. Ayo sama-sama kita belajar firman hari ini. Apa yang Tuhan ingin sampaikan buat kita di tempat ini semua. Kita akan langsung buka di Kisah Rasul 3. Ya, Kisah Rasul 3 ayat 1 sampai 10. Saya akan langsung baca Kisah Rasul 3 ayat 1 sampai 10. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahir, sehingga dia harus diusung, dan tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapatkan sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas perak tak ada padaku, tetapi apa yang kupunya kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu, membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kakinya dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikut mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang dengan apa yang terjadi padanya. Kalau kita mungkin sudah sering ya mendengar cerita yang ada di Alkitab ini. Kita sering banget mendengar apa yang Tuhan sudah kerjakan. Saat Tuhan tidak ada, muridnya juga dibekali Tuhan, diberikan untuk dia juga bisa mengadakan KKR kesembuhan. Ya, saya akan coba berikan sedikit cerita. Saya akan ulas sedikit cerita ini supaya kita sama-sama mengerti apa yang hari ini yang Tuhan ingin sampaikan buat kita. Ya, kalau kita lihat di cerita ini, sore itu Petrus sama Yohanes ini mau ke bait suci karena mereka mau berdoa. Tapi ada laki-laki yang lumpuh dari lahir. Dia biasanya memang ditaruh di situ sama orang-orang untuk minta sedekah. Biasa ya, pengemis kan minta sedekah.
Ya, mungkin baginya itu adalah satu jawaban permasalahannya. Karena apa? Dia lumpuh, dia tidak bisa bekerja. Dan hidup dia dari sedekah orang-orang pada saat mereka masuk ke bait Allah. Ya. Jadi dia merasa kalau sedekah yang diberikan orang-orang itu jawaban dari setiap permasalahan dia yang selama ini dia alami. Dia bukan orang yang maksudnya tidak mau kerja. Dia mau, tapi keadaan dirinya yang lumpuh membuat dia tidak bisa bekerja. Jadi dia hidup dari belas kasihan orang-orang. Ya. Tetapi apa yang terjadi? Saat Petrus masuk dan melihat si pengemis ini. Petrus cuma mau katakan di ayat 6, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunya kuberikan padamu demi nama Yesus orang Nazaret itu, berjalanlah. Ya. Jadi Petrus sama Yohanes tidak memberikan sedekah, tidak memberikan uang. Dia menjanjikan yang lebih. Apa? Dia menjanjikan apa? Dia memberikan apa? Pembebasan. Saat orang itu berjalan, dia memberikan apa? Pembebasan untuk orang itu. Supaya apa? Bisa berjalan. Dia memberikan apa? Kesembuhan untuk orang itu. Jadi supaya orang ini tidak meminta-minta terus. Kalau orang ini sembuh dari kelumpuhannya, dia bisa berjalan, bahkan hari itu dia juga bisa memuliakan Tuhan. Karena dia mengalami mujizat. Dengan kesembuhan itu juga mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Walaupun Tuhan ada di surga, tapi dengan iman percaya hari itu terhadap Tuhan Yesus, walaupun muridnya harus mengerjakan, dia juga mengalami kesembuhan. Dia mengalami pembebasan. Tidak hanya dari kelumpuhan ya, dia bebas, tapi dia akhirnya memperoleh pembebasan itu dari apa? Dia punya keinginan, dia punya harapan baru. Dia mulai menata hidupnya. Saya yakin pengemis ini pasti mulai menata hidupnya. Dia nggak mungkin lagi meminta sedekah. Dia pasti hidup, mulai bekerja, mungkin sudah mulai membangun keluarga. Nah, kadang Tuhan ini menyediakan apa yang kita perlukan itu lebih dari apa yang kita pikirkan hari ini. Tapi kadang-kadang kita berpikir emas perak adalah jawaban dalam setiap kehidupan kita hari ini. Padahal emas perak bukan dari jawaban setiap kehidupan dalam kehidupan kita. Kita benar saudara, kita butuh uang untuk segala sesuatunya. Tapi uang bukan prioritas utama. Kalau kita punya Tuhan yang kita sembah ini hidup, apa yang gak Tuhan berikan buat kita? Sekali lagi saya bilang, Tuhan berikan buat kita ini apa yang menjadi kebutuhan, bukan keinginan, bukan memuaskan hawa nafsu kita. Tuhan melihat pengemis ini. Yohanes, Petrus tahu pengemis ini butuh kesembuhan. Supaya nama Tuhan juga dipermuliakan. Supaya apa? Supaya dia juga punya harapan baru. Dia juga makhluk ciptaan Tuhan. Dia punya hak untuk bisa berjalan. Dia punya hak untuk menerima kesembuhan. Seringkali kita manusia pikirnya terlalu pendek. Uang. Tapi yang Tuhan berikan buat pengemis ini lebih dari uang. Kesembuhan, pembebasan, harapan baru. Kita semua saat ini nggak lepas dari namanya hidup di dunia ini. Kita pasti mikir uang untuk sekolah, untuk kehidupan kita. Kita memandang uang ini seolah satu jawaban buat kehidupan kita. Jadi dari segala sesuatu yang kita kerjakan di dunia ini, akhirnya apa? Kita hanya cari uang dan uang terus. Kita nggak pernah datang memberikan kehidupan kita sama Tuhan. Ya. Sesungguhnya Tuhan itu sudah menyediakan apa yang sudah kita perlukan, melampaui apa yang kita pikirkan sebetulnya. Tapi seringkali kita sebagai manusia, seringkali kita sebagai anak itu tidak mau bersabar dengan waktunya Tuhan. Seringkali kita maunya instan, kita maunya segala sesuatunya, kalau kita teriak, kita berdoa, Tuhan jawab. Nah itu tidak bisa saudara. Tuhan menyediakan apa yang menjadi kebutuhan, bukan menyediakan apa yang menjadi keinginan kita. Nah, saya nggak berlama dalam firman ini. Saya akan langsung masuk pada poinnya. Saya akan berikan judul, Tuhan mengerti apa yang kita butuhkan. Tuhan mengerti apa yang kita butuhkan. Tuhan tahu loh apa yang kita butuhkan hari ini. Bahkan yang kita butuhkan ini Tuhan sudah pikirkan jauh ke depan. Kita kadang mikirnya hanya pendek, tapi Tuhan mengerti apa yang kita butuhkan. Bukan apa yang menjadi keinginan kita sekali lagi. Kalau menjadi keinginan kita, itu akan membawa kita pada dosa. Tapi apa yang kita butuhkan, Tuhan tidak pernah menunda. Bahkan Tuhan tidak pernah
mengatakan tidak dengan apa yang kita butuhkan, pasti Tuhan kerjakan buat kita. Kita nggak akan menunggu lama. Ya, poin pertama, saya akan langsung masuk poin pertama. Tuhan mengerti apa yang kita butuhkan. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita harus bersyukur. Bersyukur atas segala hidup. Bersyukur dengan segala apa yang ada dalam kehidupan kita. Kita buka dulu di Efesus 5 ayat 20. Kenapa kok harus bersyukur? Kenapa kok harus bersyukur hari ini? Efesus 5 ayat 20. Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Firman Tuhan yang katakan, ucapkan syukur atas segala sesuatu. Jadi apapun yang kita peroleh, baik tidak baik, kita harus mengucap syukur. Karena ini perintah Tuhan dalam firman-Nya. Mengucap syukur ini berbicara kita dikasih baik, tidak baik keadaan kita mengucap syukur. Ya, beda dengan ucapan terima kasih. Kalau terima kasih ini adalah ucapan yang kita ucapkan kalau kita terima yang baik. Kita pasti berterima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih kita sudah dikasih kado pada saat ulang tahun. Terima kasih. Kenapa? Kita dikasih terbaik. Dikasih yang baik. Bukan terbaik, yang baik. Kita pasti mengucap terima kasih. Tapi pengucapan syukur atas segala dalam hidup kita nih biasanya susah kita lakukan. Karena apa? Karena itu tadi. Karena kalau yang baik kita bisa, tapi kalau yang tidak baik apakah kita bisa hari ini? Nah, Tuhan menghendaki kita juga mengucap syukur dengan segala sesuatu apa yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita. Mau itu rancangan yang saat ini bikin kita rugi, maupun rancangan itu saat ini bikin kita semakin baik, ya kan? Dari pengucapan syukur ini sebetulnya kita banyak menerima hal yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Ya, pengucapan syukur atas segala hidup kita ini kita menerima banyak hal. Misalnya nih, banyak halnya ya. Mungkin saya mau katakan saat kita bersyukur, sebetulnya saat kita bersyukur dengan keadaan kita baik atau tidak baik, sebetulnya itu menjauhkan kita loh. Dari apa? Dari segala persungutan, menjauhkan kita dari setiap kesesakan. Jadi kita nggak, kalau kita mengucap syukur, kita ini nggak merasa diri kita yang paling tersiksa, yang paling menderita. Enggak. Dengan pengucapan syukur itu, maka fokus kita hanya fokus sama Tuhan hari ini. Jadi pikiran kita hanya pikiran positif. Gitu loh. Jadi Tuhan ini menyediakan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang menjadi keinginan kita hari ini. Gitu. Jadi pengucapan syukur ini perlu ada dalam kehidupan kita. Mau baik tidak baik kita mengucap syukur. Karena saat kita mengucap syukur, fokus kita akan sama Tuhan, ini akan sama. Akan melahirkan apa? Pikiran positif. Itu semua pengucapan syukur akan menjauhkan kita dari namanya persungutan. Kita tidak merasa diri kita ini paling kesiksa, ada kesesakan, tidak merasa seperti itu. Kenapa? Karena pengucapan syukur ini yang terjadi atas kehidupan kita. Bersyukur dengan segala yang ada dalam hidup kita. Bersyukur kita punya keluarga. Bersyukur kita punya anak-anak. Bersyukur ada orang-orang yang sudah membantu kita berdoa. Walaupun mereka tidak menyelesaikan masalah kita. Mungkin kita butuh keuangan, butuh uang. Tapi kita bersyukur dengan segala sesuatunya. Ya, mengapa kok harus bersyukur? Mengapa kita ini bersyukur? Kalau kita bersyukur, berarti kita ini juga membangun hubungan dengan Tuhan. Kenapa? Dengan pengucapan syukur, kita ini membangun hubungan dengan Tuhan. Kalau kita tidak pernah mengucap syukur, kita pasti tidak suka dengan Tuhan ini. Kenapa? Tuhan tidak pernah mengabulkan apa yang kita dapat. Kenapa? Pandangan kita kalau Tuhan beri pasti yang terbaik, nggak ada yang buruk. Nah ini, kita akan dijauhkan dari hal itu. Kedua, fokus dengan apa yang kita punya. Pengucapan syukur ini membuat kita fokus dengan apa yang kita punya. Tidak iri dengan orang lain yang punya. Tidak melihat gelanggang orang lain. Ya. Kadang kalau kita ini nggak pernah mengucap syukur, kita akan sering membandingkan hidup kita dengan orang lain, saudara hari ini. Wah, orang lain lebih enak, nggak ikut Tuhan tapi banyak diberkati, sedangkan kita. Ya. Jadi
Mengapa kok harus ada pengucapan syukur? Karena fokus kita kepada apa yang kita punya ini tidak membuat iri, tidak ada iri dengan apa yang orang lain punya. Mengajarkan kita selalu berpikir positif hari ini. Jadi kenapa kok harus pikir positif? Karena setiap kita di tempat ini masing-masing berjalan di gelanggang pertandingan kita sendiri-sendiri. Dan setiap gelanggang pertandingan kita nih pasti ada hadiahnya. Hadiahnya juga sendiri-sendiri. Karena apa? Karena di gelanggang pertandingan kita ini level kita level sendiri-sendiri. Tidak ada levelnya yang sama. Pengucapan syukur ini perlu sekali buat kita semua yang ada di tempat ini. Sekali lagi saya mau katakan, pengucapan syukur dengan rasa berterima kasih beda. Kalau rasa berterima kasih, berarti kita cuma bisa, kalau orang tuh kasih baik, Tuhan kasih baik, kita terima kasih. Pengucapan syukur ini, keadaan kita baik, tidak baik, kita tetap mengucap syukur hari ini. Ya, mengapa kita harus mengucap syukur? Saya ulangi, karena dengan mengucap syukur kita membangun hubungan ini dengan Tuhan. Kenapa kok bisa membangun hubungan dengan Tuhan? Karena kita tahu Tuhan tidak merancangkan rancangan-rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera. Kalau kita tidak pernah mengucap syukur sama Tuhan, kita tidak pernah klik sama Tuhan, kita selalu mengeluh terus sama Tuhan hari ini. Ayo, kedua, fokus dengan apa yang kita punya. Jangan lihat gelanggangnya orang lain. Mengucap syukur itu berarti nikmati apa yang ada di sekitar kita. Hargai ya yang ada dalam sekitar kita. Tidak iri dengan orang lain. Tidak merasa orang lain itu lebih enak dibanding kita hari ini. Ya, mengajar kita selalu berpikir positif. Ya, bersyukur karena sampai saat ini semua karena Tuhan. Kita masih boleh sehat. Kita masih boleh ada pekerjaan. Ya kan? Walaupun sekolah ini online, buat kita mama-mama repot. Anak ulangan kita juga ikut ulangan. Tapi bersyukur kita boleh kumpul sama anak-anak. Boleh mengenal lagi anak-anak kita lebih lagi hari ini. Ya. Pengucapan syukur perlu dalam kehidupan kita. Ya. Poin kedua yang langsung saya akan bagikan. Beriman dengan benar. Beriman dengan benar ini maksudnya melakukan sesuatu yang benar. Misalnya gini ya, beriman dengan benar ini, beriman dengan siapa dulu? Mungkin saya akan bertanya itu dulu. Beriman dengan siapa? Mungkin hari ini kita semua pasti jawabnya, oh aku beriman dengan Tuhan Yesus. Pastilah Tuhan Yesus. Benar, beriman dengan Tuhan Yesus. Tapi apakah kita ini sudah beriman benar dengan Tuhan Yesus? Misalnya contoh, misalnya kita datang sama Tuhan, pasti kita kan memulai dengan doa nih. Ya. Banyak sekali orang Kristen yang hari-hari ini setiap doanya belum dijawab Tuhan. Karena apa? Karena itu tadi, beriman dengan benar menurut pandangan kita, tapi sebetulnya dia tidak beriman dengan benar hari ini. Ya, mungkin bisa mengerti sedikit ya. Saya buka dulu. Saya akan buka dulu ayatnya supaya kita sama-sama belajar firman hari ini. Yakobus 4 ayat 4. Saya akan buka dulu. Yakobus 4 ayat 3, maaf. Yakobus 4 ayat 3. Ataukah kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa? Karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendaklah kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Nah ini loh, orang Kristen yang percaya sama Tuhan Yesus, kenapa kok seringkali tidak menerima janji Tuhan? Nah ini, ya, saya akan kupas dulu. Kenapa? Saat berdoa dia tidak terima apa-apa. Karena dia salah berdoa. Karena apa? Seringkali kita meminta sama Tuhan, Tuhan aku minta ini dan itu. Itu semua untuk memuaskan hawa nafsu kita. Untuk memuaskan apa? Keinginan kita. Nah kadang permintaan kita tidak berjalan dengan apa yang Tuhan mau.
Lah kalau permintaan kita yang kita minta itu sesuai dengan kehendak Tuhan, pasti Tuhan akan berikan. Nah, kenapa kok saya katakan keintiman dengan Tuhan ini perlu? Karena apa? Yaitu tadi, supaya menyamakan pandangan kita, visi kita terhadap Tuhan. Supaya kita tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang tidak. Karena kita punya keinginan daging. Firman harus menguasai kehidupan kita, bukan kita menguasai firman. Kalau kita menguasai firman, kita minta apapun jadi, tidak bisa. Beriman yang benar, berarti cara doa kita harus benar juga. Tuhan mengerti apa yang kita butuhkan hari ini. Tuhan tahu, saudara. Mungkin saudara hari ini butuh pemulihan dan keluarga. Saudara butuh yang namanya pelepasan kepahitan. Saudara butuh yang namanya untuk Tuhan cukupkan apa yang menjadi kebutuhan saudara. Mungkin buat anak-anak, untuk orang tua. Tuhan tahu. Tapi masalahnya, kita merasa kadang apa? Beriman dengan benar. Datang dengan Tuhan waktu berdoa sudah benar. Padahal pada saat kita berdoa, mungkin atau apa yang kita lakukan. Kenapa kok saya bilang salah? Saat kita datang sama Tuhan, kita ada motivasi. Saat kita berdoa sama Tuhan, kita bawa motivasi. Datang sama Tuhan bukan karena mengasihi Tuhan loh. Datang sama Tuhan supaya keinginan kita dijawab semua loh. Apa yang jadi kebutuhan kita dijawab. Itu pertama. Kedua, datang ke Tuhan bawa transaksi. Tuhan, aku butuh ini dan itu. Kalau Tuhan tidak jawab, aku tidak mau ikut Tuhan. Nah, yang namanya bawa transaksi ini bahaya, saudara. Kenapa kok saya katakan bahaya? Karena ini ada niat jahatnya sama Tuhan. Kita sedang mengancam Tuhan. Mengancam bagaimana? Kalau Tuhan tidak jawab doaku, hari ini aku tidak ikut Tuhan. Nah, kita ngancam Tuhan loh ini. Sudah bawa transaksi, punya niat jahat lagi sama Tuhan. Siapa kita hari ini di hadapan Tuhan? Kita bawa segala keinginan kita bawa segala nafsu, hawa nafsu kita sama Tuhan. Tuhan ini bukan orang yang bisa diperintah. Dia itu pencipta. Kita butuh Dia dalam kehidupan kita. Beriman yang benar hari ini di hadapan Tuhan. Kalau kita tidak pernah punya beriman yang benar di hadapan Tuhan, bagaimana kita boleh keluar lebih dari pemenang hari ini? Jadi saya cuma mau katakan hari ini, bagi kita saat ini yang belum ditolong maupun yang sudah ditolong, tetap percaya, tetap andalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Saya mau kasih contoh satu hal ya, misalnya gini, kita sudah berdoa nih sama Tuhan, terus berdoa. Cara doa kita salah. Akhirnya apa? Saat cara doa kita salah, keinginan, segala sesuatu yang kita inginkan Tuhan tidak berikan, Tuhan tidak kabulkan. Karena tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena apa? Saat kita doa dengan dipenuhi hawa nafsu, itu berarti doa yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Doa yang tidak mempertimbangkan kebaikan atau keburukan. Pokoknya keinginanku dikabulkan. Itu yang kita mau kan. Kadang kita doakannya seperti itu, doa hawa nafsu. Ya, saya cuma mau kasih contoh gini. Misalnya nih ya, kita sudah doa sama Tuhan. Akhirnya kita bilang, enggak Tuhan Anda. Capek sama Tuhan, doa enggak pernah dapat. Tuhan enggak ngerti apa yang saya mau. Tuhan enggak tahu apa yang jadi kesenanganku hari ini. Akhirnya apa yang mereka lakukan? Sudah enggak Tuhan-Tuhanan, akhirnya mereka beralih dengan segala sesuatu yang berhala. Ya misalnya gini, kita semua ini makhluk hidup. Kita ini semua ciptaan Tuhan. Kita diciptakan untuk sebagai penyembah dalam roh dan kebenaran. Ini ada di firman. Tapi kita diciptakan sebagai penyembah. Saat ini mungkin saat kita diciptakan sebagai penyembah, kita enggak tahu. Kita berdoa dengan cara yang salah. Akhirnya kita datang sama yang namanya berhala. Nah, saat menyembah berhala kita enggak tahu. Siapa yang kita sembah juga enggak tahu. Yang penting kita sembah Dia. Saat Dia bisa mengabulkan apa yang jadi keinginan kita. Nah, akhirnya apa? Kita terlena dengan keadaan itu. Ya kan? Karena apa? Penyembah berhala datang kepada berhala. Kita enggak tahu loh. Berhala ini kita enggak kenal. Pokoknya berhala ini yang penting bisa mengabulkan apa yang jadi keinginan kita. Ya. Kadang kan seperti itu toh.
Kenapa kok ada manusia yang hari ini juga berjalan dengan keinginannya? Banyak manusia secara kekristenan pindah. Bukan lagi menyembah Tuhan Yesus, tapi pindah dengan penyembah-penyembah yang lain. Dengan ilah-ilah yang lain. Karena apa? Karena saat datang sama Tuhan, dia tidak pernah mendapatkan apa yang menjadi keinginannya. Tidak pernah memenuhi apa yang dia pandang itu baik cara pandangannya. Dia datang dengan sesuatu yang tidak baik. Karena sesuatu yang tidak baik ini memberikan apa yang menjadi keinginannya hari ini. Ayo, kita harus beriman yang benar. Beriman yang benar berarti berjalan dengan apa yang menjadi keinginan Tuhan. Kadang cara pandang kita, apa yang kita minta, itu Tuhan sudah siapkan yang lebih dari apa yang kita pikirkan. Sama seperti pengemis ini tadi. Pengemis ini hanya minta sedekah loh, dia nggak salah. Dia cuma minta sedekah sama Petrus sama Yohanes. Tapi Petrus sama Yohanes, dia menyediakan yang lebih dari sedekah itu. Kelepasan, kesembuhan. Supaya apa? Supaya dia bisa bekerja. Dia tidak hanya memberikan kesembuhan, dia juga memberikan pengharapan yang baru terhadap kehidupan pengemis ini. Ayo, hari ini ubah cara pandang kita. Jangan kita sebagai seorang Kristen, cara doa kita ini salah. Karena cara doa kita ini kadang cuma ingin apa? Memuaskan hawa nafsu kita. Pada Tuhan kita ini Tuhan yang dahsyat. Dia bisa menyediakan apa yang menjadi kebutuhan kita. Kalau itu memang jadi kebutuhan kita, Tuhan tidak berlalai. Tuhan pasti siapkan segala sesuatunya. Asal satu, saudara dan saya masuk rencana Tuhan. Kadang mungkin ada yang bertanya, gimana kalau Tuhan bisa nyiapkan kebutuhan kita ya? Kok saya belum dijawab doanya? Nah, belum dijawab nih permintaan saya sama Tuhan. Saya cuma mau katakan, ayo mulai koreksi cara doamu. Kadang cara doa kita bilang, Tuhan, orang itu sama berkati saya Tuhan, supaya saya mau tunjukkan sama orang itu, kalau saya mampu. Nah, cara itu datang sama Tuhan, nggak bisa seperti itu, saudara. Dengan cara yang benar, datang sama Tuhan, bukan datang berdoa terus mengadili orang lain. Tuhan itu hakim, dia yang adil, dia tahu. Bersihkan hati kita semua saat kita datang sama Tuhan dari segala niat jahat. Karena dari hati ini terpancar sumber kehidupan. Ini yang sudah pernah saya bawa. Lah kalau saudara datang dengan niat jahat, kalau Tuhan tidak tolong, saya nggak Tuhan-Tuhanan. Tuhan tidak apa-apa kalau tidak Tuhan-Tuhan, Tuhan juga tidak rugi. Lepas satu kok. Tapi yang rugi ini kita hari ini. Saya cuma mau katakan, jadi Kristen jangan suam-suam kuku. Kalau iya sekali, kalau tidak sekali. Kalau setengah-setengah sakit semua, saudara. Benar-benar ikut Tuhan. Benar-benar ikut Tuhan. Karena saat kita benar-benar ikut Tuhan, Tuhan tahu apa menjadi kebutuhan kita. Tidak perlu kita teriak, Tuhan sudah siapkan. Saya mengalami dengan pandemi ini. Saya mengalami Tuhan yang hidup. Dengan pandemi ini saya mengalami sekali apa yang menjadi kebutuhan saya. Tuhan cukupkan semuanya, saya tidak minta-minta. Hari ini. Ayo, kalau Tuhan berikan masalah, hari ini harus ada masalah yang harus dijalani. Setiap proses Tuhan yang harus dijalani. Mengucaplah syukur. Bukan karena Tuhan jahat sama kita. Karena dengan pengucapan syukur itu, sebetulnya apa? Membawa kita juga akhirnya apa? Mengerti rencana Tuhan. Segala sesuatunya ini tidak bisa instan. Kadang kita sebagai manusia, saat menghadapi masalah, kita maunya instan. Butuh uang, ada yang kasih. Ya kan? Tuhan aku pahit, Tuhan kasih aku hati yang sembuh. Langsung Tuhan kasih. Tuhan langsung sulap. Tuhan tidak bisa seperti itu. Semua butuh proses. Kita tidak bisa seperti instan. Semua serba instan. Hidup kita nih harus ada proses. Saat ada proses, ada buah. Dalam setiap kehidupan kita. Akhirnya dengan proses itu menghasilkan buah dalam kehidupan kita. Dan setiap kehidupan kita pasti bisa dinikmati oleh setiap orang. Hari ini bukan Tuhan tidak sayang sama kita. Hari ini bukan Tuhan tidak mengerti apa yang menjadi kebutuhan kita. Ubah caramu untuk berdoa. Ubah pandanganmu hari ini. Hari ini yang belum, saya nggak katakan ya, doa yang sudah dijawab atau belum dijawab.
doa yang sudah dijawab dan belum dijawab, tetap percaya semua ada waktunya. Nah, kita butuh keintiman. Untuk apa? Untuk menyamakan nih pandangan kita sama Tuhan. Akhirnya apa? Kalau kita sama pandangan kita sama Tuhan, cara doa kita saat kita doa sesuai dengan kehendak Tuhan, dan kita akan cepat langsung dapat jawabannya. Tuhan sedang rubah paradigma kita. Jangan kita handalkan apa yang menjadi berhala kita. Jangan handalkan apapun keuangan kita hari ini. Ya, saya akan buka dulu ayat untuk yang tadi kedua, beriman yang benar di Yeremia 9 23 sampai 24. Bentar. Satu ayat ini ayat terakhir. Yeremia 9 23 sampai 24. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijak bermegah karena kebijaksanaannya, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah ia bermegah karena yang berikut ini, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di dunia. Ya. Sungguh semua itu kusuka, demikian firman Tuhan. Ya. Jadi saya mau katakan beriman yang benar. Bagaimana cara beriman yang benar? Mungkin pertama kali kita hanya lakukan apa? Pengenalan akan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan ini penting sekali buat kita semuanya. Supaya apa? Menyamakan pemikiran kita sama dengan pemikiran pencipta kita. Karena pencipta kita ini tidak mungkin membiarkan kita membiarkan kita binasa. Pencipta kita juga ingin memberkati kita. Pasti itu. Tapi kita tidak ngerti, kadang keinginan kita, keinginan hawa nafsu kita itu menjerumuskan kita, membawa kita jauh daripada Tuhan. Kalau hari ini jauh daripada Tuhan, terus kita juga ada dosa, segala sesuatunya itu akhirnya tidak akan membawa kita lebih dari pemenang hari ini. Akan membawa kita apa? Kita nanti akan meninggalkan Tuhan, karena kita tidak pernah melihat kemenangan. Ya, beriman yang benar datang sama Tuhan. Sekali lagi saya katakan, jangan ada motivasi datang sama Tuhan hari ini. Jangan mengadakan transaksi untung dan rugi bersama Tuhan. Ya, jangan masukkan ilmu ekonomimu, pengusahamu sama Tuhan. Hari ini datang sama Tuhan dengan ketulusan hati. Saya percaya siapapun hari ini yang belum ditolong, ya belum dijawab, belum ditolong lah. Percayalah ada waktunya nanti Tuhan akan kerjakan buat kita. Tuhan tidak akan berlalai-lalai. Tuhan tidak akan tinggal diam untuk segala sesuatunya. Tuhan, saya mau katakan, ubah cara pandang kita. Ayo, pengucapan syukur harus ada dalam kehidupan kita. Ya, pengucapan syukur ini perlu, bukan ucapan terima kasih ya. Kalau ucapan terima kasih berarti cuma terima kasih karena dapat yang baik. Ya, kalau tidak baik, tidak mengucap terima kasih. Jadi ucapan syukur ini harus ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, beriman yang benar. Ya, beriman yang benar. Ini penting sekali. Supaya apa? Supaya kita melihat setiap hari penyertaan mujizat Tuhan dalam kehidupan kita. Hanya itu aja yang saya mau sampaikan. Ayo kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami percaya untuk setiap firman-Mu dan kebenaran-Mu. Kami mau jadi orang-orang yang saat ini menjadi orang pilihan-Mu yang mengerti setiap rencana-Mu dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau sanggup menyediakan apa yang menjadi kebutuhan kami. Bahkan sama seperti pengemis ini. Saat dia meminta sedekah, bukan hanya uang mas perak Tuhan yang tidak Kau berikan, bahkan itu melebihi mas perak Tuhan. Kebebasan, kesembuhan dari lumpuhnya. Bahkan saat itu dia juga punya harapan baru dalam kehidupannya Tuhan. Kami serahkan semuanya di dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Kami mau jadi seperti pengemis ini. Tidak melihat dengan uang. Tapi kami mau bersuka cita. Karena kami percaya saat kami punya Engkau, kami punya harapan baru. Hidup kami dalam pengharapan-Mu. Apapun yang saat ini kami kerjakan, kami percaya saat bersama-Mu tidak ada lagi kegagalan. Tapi kami percaya kami akan menerobos setiap waktu. Kami akan menerima setiap janji-janji-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya setiap firman yang sudah ditabur tidak akan pernah kembali sia-sia. Engkau memilih kami Tuhan. Engkau yang memilih kami. Hari ini kami percaya
setiap permasalahan kami yang ada saat ini, kami percaya kami akan keluar lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.